Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, pada hari ini kita masuk dengan mata kuliah kewirausahaan. Pada pertemuan ke-13 ini, saya sebagai dosen pengampu, Rudi Alhempi, akan menjelaskan tentang bagaimana pembuatan proposal usaha. Oke, baik, topiknya pembuatan proposal usaha. Nah, pada pembuatan proposal usaha, saya lebih fokus kepada proposal bisnis. Apa sih sebenarnya proposal bisnis? Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwa proposal bisnis itu harus ada di dalamnya adalah ide usaha. Kalau di dalamnya ada ide usaha, apa saja yang termuat di dalam ide usaha? Nah, di dalam ide usaha yang akan kita masukkan ke dalam bisnis plan, itu paling tidak harus berisikan. Pertama, memuat tentang usaha yang benar-benar baru. Yang kedua, mengembangkan usaha yang telah ada. Yang ketiga, meniru usaha lain yang telah ada. Saya ambil contoh dekat. Membuat usaha benar-benar baru. Mungkin di tempat itu, di tempat kita, katakanlah di perumahan. Karena perumahan itu baru, belum ada yang jualan. Nah, ini yang dikatakan membuat usaha benar-benar baru di tempat itu. Ya, apalagi dia mampu menemukan memang yang sebenar baru, gitu, yang tidak ada di tempat lain. Kemudian mengembangkan usaha yang telah ada. Saya ambil contoh. Pada saat ada usaha kecil, para pelaku wirausaha atau entrepreneur. Nah, dia membuat jualan itu dalam bentuk minimalis, dia jual lontong sayur. Tetapi dia rebus telur, kemudian dia tambah nasi, kemudian dia tambah lagi telur yang belum digoreng, yang belum direbus. Tujuannya untuk apa? Dia akan mengembangkan usaha itu. Karena konsumen yang datang, setiap hari kalau dia makan lontong, dia juga bosan. Nah, antisipasi seperti ini, dia harus mampu mengembangkan usaha. Contoh, meja yang dia sediakan seperti apa? Kursi yang disediakan seperti apa? Konsumen itu butuh apa? Konsumen itu butuh yang bersih, yang enak, harga murah. Tetapi sebagai pelaku usaha, dia paling tidak harus mampu membuat. Udah, kalau begitu, biar kita tidak terlalu susah dengan bahan baku, ayo kita sediakan telur rebus dan kita sediakan telur biasa. Kemudian kita sediakan aja nasi di Magicom. Nah, tujuannya untuk apa? Jika nanti si konsumen butuh untuk mie goreng, nah sudah ada tuh telur yang bisa dimatasapikan. Kemudian kalau ada yang mau minta nasi goreng, nah tinggal ambil nasi, masukin cabai, tambah bumbu lain, tambah telur mata sapi. Jika ada yang butuh lontong, kita tawarkan mau lontong pakai telur setengah apa satu. Kemudian bisa jadi mereka minta lontong mie pakai telur. Jadi artinya apa? Ini mulai usaha itu dia mampu mengembangkan. Karena apa? Dia melihat di tempat lain. Nah, ini contoh yang ketiga, meniru usaha lain yang telah ada. Artinya dia mulai membuat efisiensi ya. Dan mulai akan membuat bagaimana menghitung profit itu menjadi bisa lebih besar dari sebelumnya. Oke, itu yang dimaksud dengan ide usaha. Kita lanjut. Kemudian setelah ada ide usaha yang terbaik, kita bikin apa? Kalau di proposal kan harus jelas itu nama perusahaannya. Jika Anda kepengen bikin nama perusahaan, yang terbaik dari dalam nama perusahaan itu memuat, satu, pendek dan sederhana. Nggak perlu panjang-panjang, susah orang membaca dan mengingatnya. Kemudian mudah dieja, mudah diingat, enak dibaca. Kemudian tidak ketinggalan zaman. Kemudian ada hubungan dengan produk. Apa yang kita jual. Kemudian Anda lagi gampang dibaca, tidak menyinggung perasaan atau tidak negatif. Dan yang terakhir, dapat memberi sugesti pada pengguna produk tersebut. Nah, artinya apa? Ini akan mampu memunculkan apa? Brand, konsumen, istilah brand itu kan sebenarnya yang segala sesuatu yang mudah diingat, ya, mudah dieja, mudah dibaca. Dan jika dia kebayang gambarnya, nah itu dia. Saya ambil contoh dekat. Anda pernah melihat Indomie? Apapun dijual orang mie lain, mie gaga, mie ini, mie itu, orang pasti bilang minta Indomie lah. Namanya PT Indofood, sukses makmur. Kemudian satu lagi, apapun dijual orang air yang lain, mineral atau segala macam, orang pasti minta Aqua gitu. Padahal dia sudah bumbuin tuh.
ada agak manis-manisnya ya. Nah, itu mineral. Aqua, nah saat ini orang mulai berpikir, aqua dulu ya. Teh sosro, apapun kegiatannya, ayo teh sosro gitu. Minum teh sosro. Nah, jadi banyak hal ya, banyak yang bisa dibuat. Dan yang notabene namanya harus pendek, sederhana, mudah dieja, dan mudah diingat. Ini gunanya untuk memunculkan brands. Apabila brands itu sudah muncul, yang terjadi apa? Image akan secara otomatis muncul atau timbul dengan sendirinya. Contoh, jika Anda sedang nongkrong sendiri di kamar, Anda terbayang Indomie, maka sudah terngiang-ngiang di kepala kita itu bahwa oh, yang mie-nya gelombang-gelombang itu kalau direbus paling-paling 2 menit. Paling direbus 5 menit paling lama. Udah campur telur ceplok udah jadi. Oh, nyamannya. Karena bumbu tinggal masukin bumbu aja. Jadi dia. Makanya dikatakan noodle. Makanya dia dikatakan, sorry, instan. Bukan noodle ya. Jadi mie instan. Mie yang sederhana dan mudah. Itu yang diharapkan pada saat Anda membuat nama perusahaan. Artinya mampu memunculkan brands, mampu membuat image itu menjadi lengket atau ada di dalam pikiran setiap orang. Baik, apa saja yang termuat di dalam proposal usaha itu? Nah, kita bicara tentang isi. Di dalam proposal usaha atau untuk bisnis, paling tidak kita harus punya cover. Untuk apa cover? Cover itu kalau saya istilahkan di dalam diri seseorang itu baju. Orang pada saat melihat siapapun orang lain sebagai lawan bicara, dia paling lihat tuh, rapi nggak ya? Tetapi kalau proposal enggak, dia akan lihat cover itu bagus apa enggak ya, menarik apa enggak, sehingga membuat minat orang untuk bisa baca halaman berikutnya. Nah, artinya apa? Setelah kita bicara tentang cover, kita akan bicara tentang bab 1, bab 2, dan bab 3. Karena isi dalam proposal itu hanya 3 bab. Ini yang dimaksud dengan proposal. Baik, bab 1. Bab 1 kita berbicara tentang apa? Pendahuluan. Di dalam pendahuluan ada apa? Ada latar belakang, ada visi misi, dan ada tujuan. Kemudian bagaimana dengan bab 2? Bab 2 itu berisikan tentang pembahasan. Tentang apa? Data perusahaan, biodata pemilik, jenis produk, aspek pemasaran, kemudian bahan baku dan proses produksinya. Yang paling penting adalah analisa SWOT. Apa itu SWOT? Strength, weakness, opportunity, dan threats. Ya, artinya ada kekuatan, ada kelemahan, ada peluang, dan ada tantangan. Nah, kemudian apa lagi? Kita perlu membuat perhitungan harga jual. Layak apa tidak? Kemudian kita buat hitungan yang BEP, break even point. Apa yang termuat dalam BEP? Jika kondisi segini, berarti kita sudah dapat modal. Nah, baru kita buat bagaimana persediaan stoknya sehingga usaha ini kapanpun berjalan dia tidak akan pernah terhenti. Baru kita mulai menghitung laba atau rugi. Tonjolkan bagaimana mendapatkan laba. Kemudian kita selesaikan dengan bab 3 yaitu penutup. Itu yang termuat di dalam isi proposal usaha atau proposal bisnis. Kita lanjut. Baik, saudara-saudara sekalian. Sebenarnya bagaimana kita membuat cover? Nah, ini saya sedikit mencoba untuk menjelaskan cover itu yang terbaik kita usahakan untuk membuat cover proposal semenarik mungkin. Gunanya untuk apa? Dengan template, gambar, dan font yang padu padan, yang diminati orang lain. Karena semakin bagusnya cover, maka akan semakin memperlihatkan bahwa Anda atau kelompok Anda atau kelompok usaha Anda serius menekuni usaha itu. Kenapa? Covernya aja kita buat baik, apalagi produknya, apalagi usahanya. Ini bagi yang menilai itu orang yang pintar. Artinya dia tidak asal lihat. Oke, kita lanjut. Setelah cover di dalam proposal itu berisikan apa? Tadi kita katakan bahwa di dalam bab 1 membahas tentang pendahuluan, isinya adalah latar belakang, visi, misi, dan tujuan. Baik, kita bahas. Latar belakang. Di dalam latar belakang itu yang idealnya berisikan cerita tentang latar belakang mendirikan usaha itu. Kenapa kita minat mendirikan usaha itu? Siapa kita? Kemudian kita melihat ada peluang seperti apa, jelaskan alasannya. Apa alasannya? Sehingga kita tertarik untuk melakukan atau membuka. Ya, kita bercerita. Baik, kita lanjut dengan visi misi. Di saat kita berbicara tentang visi misi,
saya kepengen jelaskan bahwa visi itu adalah pandangan jauh tentang sesuatu, tentang suatu perusahaan. Misi itu adalah apa saja yang dapat dilakukan untuk mencapai visi. Artinya, visi itu ada tujuan, kemudian misi itu bagaimana kita mencapai tujuan, cara dan alatnya yang akan kita gunakan. Artinya, kalau Anda kepengen giling cabai, kalau nggak ada alat, nggak bisa. Diulek, ya itu juga alat. Di blender juga alat. Ini dia nih. Agar tercapai cabai giling itu seperti apa? Ini nih contoh yang saya sampaikan. Baik, kemudian tujuan. Pada saat kita berbicara tentang latar belakang sudah, visi misi sudah, kita berbicara tentang tujuan. Bagaimana agar tujuan itu bisa tercapai? Jelaskan. Tujuan yang akan dicapai dalam mendirikan usaha ini itu seperti apa? Ya, kita ambil contoh kalau dari sini kita kepengen berjalan ke jarak 1 kilometer, kita kepengen sampainya cepat, lambat, atau lama sekali. Kalau cepat ya naik taksi. Kalau biasa saja ya naik sepeda. Kalau mau lambat lagi jalan kaki. Ini contoh ya yang saya sampaikan. Kita lanjut. Kemudian setelah kita membahas tentang bab 1, kita masuk ke bab 2. Bab 2, apa saja yang dibahas? Itu tentang pembahasan yang berisikan bahwa harus ada data perusahaan. Data perusahaan berisikan apa? Berisikan nama perusahaan, bidang usaha, produk, dan alamat perusahaan. Ya, itu data perusahaan. Karena semua yang terkait dengan perusahaan. Kemudian biodata pemilik. Di perusahaan itu ada pemiliknya. Di dalam biodata pemilik, apa yang harus diceritakan? 1, berisi nama pemilik, jabatannya, tempat tanggal lahir, alamat rumah, agar proposal yang kita buat jelas siapa pemiliknya. Kemudian, setelah kita berbicara tentang data perusahaan, biodata pemilik, kita lanjut dengan jenis produk. Nah, jika kita berbicara tentang jenis produk, berarti kita paling tidak harus menjelaskan tentang apa? Berisikan tentang penjelasan produk secara rinci. Produknya loh. Agar apa? Mereka berminat dan mereka tahu dengan membaca aja dia jelas. Apalagi berkomunikasi melalui wawancara, lebih jelas. Kemudian setelah kita berbicara tentang jenis produk, apalagi yang harus termuat di dalam bab 2? Setelah jenis produk, kita akan bahas tentang aspek pemasaran. Di dalam aspek pemasaran, paling tidak kita harus mampu menjelaskan beberapa isi yang harus ada di sana, yaitu berisikan data tentang segmen pasar, siapa-siapa saja nih yang menjadi minat terhadap produk yang kita buat. Kemudian target pasar, strategi pemasaran seperti apa yang akan kita lakukan, media promosi dan alat promosi apa yang akan kita gunakan. Ini termasuk ke dalam aspek-aspek pemasaran. Baik, setelah kita berbicara tentang aspek pemasaran, kita lanjut dengan bahan baku dan proses produksi. Jika kita berbicara tentang bahan baku dan proses produksi, paling tidak mau, suka tidak suka, kita harus mampu menjelaskan berisikan apa di dalam bahan baku dan proses produksinya seperti apa. Di sini akan saya jelaskan tentang berisikan tentang penjelasan mengenai bahan baku yang dipakai untuk memproduksi produk tersebut, serta menjelaskan langkah-langkah dalam proses produksi. Contoh, karena nggak mungkin kita masukin terigu atau jadi mie. Bagaimana prosesnya? Jadi mie dia lurus apa bergelombang gitu, sehingga dia bisa dikatakan Indomie atau mie lontong mie gitu. Mie untuk jualan lontong. Gitu. Nah ini kan berbeda. Nah ini yang perlu disampaikan. Bahan bakunya apa? Kemudian dia diberikan apa? Karena asumsi, karena apa? Persepsi macam-macam. Wah, kalau gitu dia buat pakai pengawet ini. Nah, ini yang perlu dijelaskan. Sehingga orang itu yakin dan mau berbelanja. Orang itu yakin dan mau memodali. Orang itu yakin dan suka dengan yang kita buat dalam proposal. Baik, selanjutnya setelah kita cerita tentang bahan baku dan proses produksi, yang paling penting di dalam menghasilkan sebuah produk, kita harus punya analisa. Analisa tentang apa? Analisa tentang SWOT. S itu strength, W itu weakness, O itu opportunities, dan yang terakhir T itu adalah trade. Apa saja yang dimaksud dengan SWOT itu? Strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, peluang, trade, tantangan. Nah, jika kita kemudian menjelaskan bahwa kelebihan produk yang akan dijual itu apa,
kekurangannya apa, sehingga orang berminat untuk membeli. Ingat, yang paling baik kita lakukan adalah pada saat kita promosi, orang itu akan berminat sekalipun dia tidak butuh hari itu. Nah, kerjaan-kerjaan seperti ini, penyampaian-penyampaian seperti ini, komunikasi-komunikasi seperti ini, itu ya profesional. Orang nggak mau beli aja bisa belanja. Apalagi yang memang butuh gitu. Nah, artinya kita harus mampu menjelaskan kelebihan produk yang akan dijual, kemudian kekurangan dan kelemahan produk kita apa, sehingga kita mampu menjelaskan peluang dan kesempatan untuk bisa sukses menjadi pengusaha produk yang kita buat ini. Selain daripada itu, di sini dikatakan dan juga menjelaskan tentang pesaing atau kompetitor. Kemudian apa saja ancaman dan risiko yang akan dicapai atau risiko yang akan dapat dalam menjalankan produk tersebut. Nah, di sini kalau kita berbicara tentang kekuatan, paling tidak si pembuat itu harus mampu menjelaskan weakness, kelemahannya apa. Ya, dia kalau ditanya jualnya apa, tidak bisa menjelaskan, nah itu kelemahan. Kemudian di saat orang tidak berminat, dia diamin aja, itu kelemahan. Setiap orang itu pasti punya rasa ingin tahu yang besar. Sehingga untuk menarik mereka, kita harus lakukan apa? Promosi dulu. Tarik minat mereka, sehingga mereka mau. Soal nanti mereka sudah mencoba mendapatkan kelemahan, kita jelasin. Artinya kita mencoba mendapatkan peluang. Baru kita berbicara tentang tantangan. Itu dia yang dimaksud dengan analisa SWOT. Baik, saudara-saudara sekalian, itu yang bisa saya sampaikan untuk analisa SWOT. Mungkin pada kesempatan ini, saya sih sebenarnya berharap ada pertanyaan. Untuk saudara-saudara yang kepengen bertanya, saya persilahkan bisa mengisi form yang sudah kita sediakan ya pada pertemuan ini. Nah, nanti akan kita follow up. Bisa jadi kalau Anda belum punya keinginan bertanya tapi belum lengkap, ya silakan Anda tulis nanti isi di form. Insya Allah akan saya follow up. Baik, kita lanjut dengan perhitungan harga jual. Di saat kita berbicara tentang harga jual, di sini kita harus tahu persis apa sih definisi harga jual, apa sih rumus harga jual. Nah, saya sampaikan di sini bahwa rumus harga jual itu adalah sama dengan produksi ditambah dengan laba yang diinginkan. Ingat, pada saat Anda berbicara tentang laba, tolong laba itu yang ideal, laba itu yang sesuai. Karena tidak ada prinsip ekonomi yang menyatakan usaha sekecil-kecilnya untuk mendapatkan untung yang sebesar-besarnya, itu nggak ada. Tapi itu perlu ditambah. Berusaha sekecil-kecilnya pada batas-batas tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya pada batas-batas tertentu, itu ideal. Itu bisa dikatakan dengan harga jual. Karena harga jual adalah sama dengan harga produksi ditambah dengan laba yang diinginkan. Baik, sekarang kita masuk dengan perhitungan break-even point atau yang biasa disingkat dengan BEP. BEP atau break-even point adalah titik in pas, titik sesuai gitu. Tidak untung, tidak rugi. Nah, di mana posisi jumlah pendapatan dan biaya itu sama atau seimbang sehingga tidak terdapat keuntungan ataupun kerugian dalam suatu perusahaan. Ingat, BP itu sama dengan keseimbangan. Bukan padanan katanya enggak. Sorry, kegiatannya padanannya itu. BP itu bukan berarti padanan, tidak, tapi adalah keseimbangan. Ya, baik. Kemudian ada dua cara untuk menghitung break-even point, yaitu satu menggunakan rumus unit dan rupiah atau nominal mata uang. Yang kedua, BEP sama dengan biaya tetap dibagi dengan harga per unit atau biaya variabel per unit. Yang kedua, BEP sama dengan biaya tetap dibagi dengan kontribusi margin per unit, kontribusi untung ya per unit dibagi dengan harga per unit. Contoh perhitungan BEP. Kalau saya bisa sampaikan sedikit bahwa bagaimana contoh perhitungan BEP. Nah, kita anggap nama seseorang itu Pak Ruslan. Pak Ruslan memiliki sebuah toko, yaitu toko sepeda, dengan ketentuan sebagai berikut. Biaya tetapnya 5 juta, biaya variabelnya 200.000. Biaya variabel ini kita bisa anggap gudang ya. Kemudian harga jual barang per unit adalah 1.500.000.
harga jual per unit 1.500.000. Ingat, hitunglah break even point untuk break even point per unit dan break even point dalam harga rupiah. Kita lanjut. Jawabannya adalah pada saat BEP, break even point, sama dengan biaya tetap dibagi dengan harga per unit atau biaya variabel per unit, yang harus kita lakukan untuk mencari break even point adalah 5 juta. Ingat 5 juta ini tadi ya, biaya tetapnya. Dibagi dengan 1.500.000 kurang 200. Di mana 1.500.000 ini harga jual. Dikurang dengan 200 sewa gudang per unit ya. Nah, maka yang akan muncul adalah break even point-nya adalah harga jual yang standarnya yaitu 3,84 per unit. Ini juta maksudnya, dibulatkan menjadi 4 unit kalau untuk dijual. Jelas? Jadi dengan perhitungan itu akan kita dapati jumlah unitnya menjadi 4 unit. Kemudian dengan demikian Pak Ruslan dapat mengalami balik modal jika, artinya apa? Dia kepengen break even point atau balik modal jika bisa menjual 4 unit sepeda dalam 1 bulan. Ini dia 4 unit yang kita cari ini. Dan akan mendapatkan keuntungan jika dia menjual lebih apa kurang? Dan pasti lebih. Kalau hanya 4 unit dalam 1 bulan, dia kembali modal. Karena di sini sudah ada sewa gudang nih. 200.000. Ya, itu hitungannya. Silakan nanti bagi yang mau bertanya, silakan isi form. Saya akan follow up. Kemudian jika kita kepengen melihat BEP dalam bentuk rupiah, BEP sama dengan biaya tetap dibagi dengan kontribusi margin per unit. Artinya bagian keuntungan per unit dibagi dengan harga per unit. 5 juta tadi harga ini ya, biaya tetap. Kemudian dibagi dengan harga jual dikurangi ini biaya variabel, harga per unit, berarti 5 juta dibagi dengan 1.500.000 dikurang 200.000 dibagi 1.500.000. Hasilnya adalah 5 juta dibagi 0,9. Maka didapati rupiahnya dalam penjualan itu adalah 5.600.000 rupiah. Dengan demikian, Pak Ruslan dapat mencapai break even point, artinya tidak untung tidak rugi, ketika angka penjualan mencapai 5.900.000 dalam 1 bulan. Jika melewati angka tersebut, maka sudah balik modal dan bisa menghitung keuntungan. Kapan dia dapat keuntungan? Kalau dia bisa melakukan penjualan di atas 5.600.000 dalam waktu 1 bulan. Oke, baik. Itu penjelasan pertama. Kemudian kita lanjut dengan persediaan stok. Apa pula ini yang dimaksud dengan persediaan stok? Nah, sebagai mahasiswa, Anda paling tidak harus mampu menjelaskan. Yang dimaksud dengan persediaan stok produk itu adalah menjelaskan ketersediaan stok produk yang ada atau ready untuk dijual. Karena apa? Saat ini kalau penjualan inden, itu orang akan ragu, ini benar apa nggak usaha ini, apalagi usaha kecil. Sedangkan orang kepengen beli sepeda motor yang diminati saja untuk inden, dia masih ragu. Udah, kalau dia nggak pintar-pintar sediakan stok, maka konsumen akan lari ke produk kompetitor. Ya. Dan jika stok Anda jual lontong mie-nya habis, orang akan lari ke penjual yang lain. Bisa jadi penjual yang lain itu harganya lebih enak. Ingat, si konsumen punya rasa ingin tahu yang tinggi. Jika dia mendapatkan rasa ingin tahu lebih baik dari tempat kita, maka dia akan beralih. Itu risiko. Oke, kita lanjut dengan bagaimana menghitung laba atau rugi. Nah, yang pertama, tahap perhitungan rumus laba bersih atau profit adalah harga pokok penjualan sama dengan persediaan awal dikurangi dengan pembelian bersih. Dikurangi dengan persediaan akhir. Ya. Sehingga yang muncul apa? Laba kotor. Nah, ini untuk menghitungnya. Kemudian kalau laba ini harga pokok penjualan ya, sama dengan persediaan awal dikurangi dengan persediaan bersih dikurangi dengan persediaan akhir. Sudah. Kalau mencari keuntungan kotor adalah penjualan bersih dikurangi dengan harga pokok penjualan. Kemudian kita lanjut, untuk penjualan bersih itu didefinisikan sama dengan penjualan dikurangi dengan potongan penjualan dan return penjualan atau pengembalian penjualan. Untuk mencari laba bersih itu dapat dilakukan dengan laba bersih sama dengan laba kotor dikurangi dengan beban usaha, itu biaya operasional,
ditambah dengan biaya non operasional, maka itu dikatakan laba bersih. Baik, sampai di sini ada yang mau tanyakan? Seperti tadi saya katakan, jika ada yang mau bertanya, Anda belum sempat menyampaikan tapi masih ragu-ragu, silakan isi form yang sudah kita sediakan ya. Kita lanjut, masuk ke bab 3. Bab 3 ini adalah bab penutup. Apa yang termuat di dalam bab penutup? 1, tulislah kata-kata atau kalimat sopan sebagai kata penutup. Karena proposal usaha yang telah Anda buat itu perlu memberi kesan kepada si pembaca. Nah, baik, itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini yang membahas tentang pembuatan proposal usaha khusus untuk proposal bisnis. Demikian penyampaian bahan ajar mata kuliah kewirausahaan. Jika ada yang ingin bertanya, saya kembalikan lagi, silakan mengisi form. Nah, kalau tidak ada, sebelum saya tutup, lebih kurang saya mohon maaf, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.